Karena kalau kita sudah sakit, banyak sekali yang kita korbankan. Betul. Salah satu tips yang mungkin bisa kita laksanakan adalah bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita itu sebagai prima. Artinya dengan makanan-makanan yang bergizi, ya kan? Siap. Nah, masih ada nih Pak, kasak kusuk yang ada di masyarakat ini mungkin ada pembicaraan bahwa lah aku lo sehat, ngapain aku daftar jadi peserta program JKN? Halo Sobat JKN, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN bersama saya Dani. Nah, saat ini sudah bersama saya sebagai narasumber di episode kali ini, yaitu Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Kak Dani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Dipanggil Kak. Ya, gimana Pak? Mungkin kita sebelum masuk ke pembahasan kali ini, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong, ini Pak Dodi kenalan dulu sama Sobat JKN ini. Oke, baik. Saya akan perkenalkan diri dulu karena sudah ditawarkan dari MC-nya tadi ya. Baik, nama saya adalah Dodi Widodo selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi di Kantor Cabang Malang, gitu Kak Dani. Iya, dipanggilnya siapa nih Pak? Boleh panggil saja Dodi. Pak Dodi, siap. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu inovasi milik BPJS Kesehatan. Sebenarnya BPJS Kesehatan ini banyak sekali inovasinya ya Pak ya. Betul Kak. Tentunya untuk memberikan kemudahan kepada peserta JKN dan Sobat JKN. Nah, kita akan membahas kali ini yaitu terkait dengan Bugar. Bugar ini salah satu menu yang ada di aplikasi mobil JKN. Iya, betul ya Pak ya. Betul. Nah, Bugar ini sebenarnya apa ini Pak? Apakah buat olahraga biar sehat atau bagaimana? Oke. Jadi sebelum itu ya kita lihat dulu nih. Orang-orang sakit itu sekarang tambah banyak sekarang. Tambah banyak ya Pak ya. Jadi semenjak habis pandemi kemarin tuh biaya pelayanan kesehatan tinggi kan. Banyak orang yang berobat ke rumah sakit. Karena apa? Mereka tidak peduli terhadap kesehatan sendiri. Sebetulnya sakit itu kan kita sudah buang uang, buang tenaga, buang waktu. Meskipun sudah dijamin oleh JKN, namun kita pun tetap akan keluar uang. Karena yang jaga harus beli makan, harus ada transportasi dari rumah ke rumah sakit, gitu kan. Maka dari itu salah satu terobosan dari BPJS Kesehatan di dalam aplikasi mobil JKN itu adalah aplikasi Bugar. Apa itu aplikasi Bugar? Nah, aplikasi Bugar itu aplikasi yang bisa kita konekkan ke smartwatch kita. Oh, luar biasa. Kalau kita punya smartwatch, kita bisa konekkan nih dari aplikasi smartwatch, aplikasi Bugarnya. Bugar, siap. Jadi di Bugar itu kita bisa melihat. Jadi yang pertama, kita bukakan aja ya. Kita buka mobil JKN. Jangan lupa ya, mengunduh mobil JKN karena semua ada di dalam genggaman. Luar biasa. Kita buka dulu. Jadi ini ada menu Bugarnya di sini. Siap. Ada menu Bugar. Kita masuk pada menu Bugar. Di situ bisa kita lihat, kita bisa ngisi tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa, kemudian kadar lemak tubuh. Nah, setiap aktivitas kita di smartwatch kita itu bisa terkonekkan ke aplikasi Bugar ini. Jadi kita sudah jalan berapa kilo dalam setiap harinya. Kalau setiap hari kita ditargetkan paling tidak ada 6.000 langkah. Siap. Kalau 6.000 langkah paling kurang lebih sekitar 2 kiloan ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ kita juga ditarget nih. Tanggal sekian tuh kita jalan berapa langkah nih. Kita bisa tahu. Nah, apalagi kalau yang sudah smartwatch-nya sudah canggih nih, itu ada denyut jantungnya. Gimana denyut jantung saat istirahat juga bisa. Kemudian ada tekanan darahnya, ya kan? Kemudian tingkat pernafasan, kemudian saturasi oksigennya di situ juga bisa lihat, gitu kan? Termasuk waktu kita minum air. Nah, ketika kita aktifkan di sini menu Bugar ini, kita akan di reminder kita sudah minum berapa liter dalam sehari kita minum. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Siap. Karena kalau kita sudah sakit, banyak sekali yang kita korbankan. Tentunya tadi yang saya sampaikan ya terkait dengan
waktu. Ya kan? Kemudian tenaga kita, ketika ada keluarga kita yang sakit, kita harus wirawiri, harus izin kantor, ya kan? Terus kemudian biaya, meskipun sudah ditanggung JKN semua pelayanannya, akan tapi juga ada biaya-biaya yang operasional ya Pak ya. Operasional kita yang intinya kita bisa menghemat di situ kan. Tapi tentunya yang utama adalah kesehatan kita. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita? Kita nggak perlu sakit, gitu kan? Tentunya dengan kita nggak perlu sakit, iuran kita kan untuk orang yang lebih membutuhkan dari kita. Betul gitu, sekali Kak Kak. Dani. Iya. Jadi memang saat ini kan juga lagi gencar-gencarnya orang ingin hidup sehat ya Pak ya. Apakah memang aktivitas yang dibutuhkan lari, kemudian apakah memang jalan sehat, itu kan juga bisa disupport oleh aplikasi Bugar ini ya Pak. Betul. Nah kemudian ini Pak, mungkin ada tips-tips hidup sehat dari Pak Dodi gitu. Kan selama ini mungkin kita pikir, halah orang aku udah ditanggung BPJS Kesehatan gitu. Kan tidak begitu ya Pak ya. Meskipun kita sudah tercover oleh program JKN, kita kan juga harus tetap menjaga kesehatan seperti itu. Mungkin ada tips dari Pak Dodi seperti apa Pak? Oke, jadi begini para sobat JKN. Jadi untuk kesehatan itu kan sebenarnya penting nggak penting ya. Kalau sekarang sehat mungkin orang berpikirnya nggak penting, saya masih sehat gitu kan. Tapi begitu sakit dia akan berpikir, apalagi sakitnya sampai dengan cuci darah, dengan pola hidup yang saat ini kita sering minum minuman makanan bermanis ya gitu kan, sehingga bisa mengakibatkan kelebihan gula di dalam tubuh kita. Maka dari itu salah satu tips yang mungkin bisa kita laksanakan adalah bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita itu sebagai prima, artinya dengan makanan-makanan yang bergizi, ya kan? Makanan yang istilahnya kita cukup seimbang ya gizinya, mulai dari protein hewani, protein kemudian nabati, kemudian yang paling tentunya kita bisa menghindari gula kalau usia di atas 10 tahun ya terutama. Kalau kita melihat sekarang itu kan banyak anak-anak muda ya, terutama yang saat ini kan sering nongkrong ke kafe, minum minuman kopi, iya, gitu kopi. kan. Sebenarnya kopi tapi manis banget gitu Pak. Banyak gulanya daripada kopinya gitu ya Pak. Iya, sebetulnya kalau kemarin saya baca di penelitian dari sebuah dokter ya, bahwa kopi itu yang baik adalah kopi yang tanpa gula. Tanpa gula. Tanpa gula. Nah kondisi saat ini kopi yang beredar di masyarakat ini kan kopi yang dicampur susu, yang dicampur dengan gula. Banyak Itulah. susunya ya Pak. Akhirnya menjadikan dan kita kurang gerak ya akhirnya, Betul. sehingga nggak terbakar itunya kalorinya kan, sehingga lemaknya itu kan menumpuk di dalam tubuh, kemudian gulanya juga akhirnya mengakibatkan menjadi diabetes kan gitu kan. Nah, salah satunya gampang, kita bagaimana hidup sehat itu yang pertama adalah pola makan, mengatur gizi yang seimbang. Yang kedua adalah pola hidup ya. Pola hidup sehat ya Pak Pola ya. hidup sehat itu bagaimana kita bisa dalam keseharian itu pola tidurnya dijaga, kemudian aktivitas sehari-hari, terutama yang di kantor juga. Iya. Kalau kita banyak duduk di kantor, otomatis kita nggak tubuh kita tuh kayak capek gitu, di punggung gitu kan. Karena kurang gerak ya Pak ya. Betul. Nah itu makanya diusahakan setiap 1 jam sekali kita berdiri, kita refreshing, kita jalan-jalan gitu kan. Peregangan gitu ya Pak ya. Karena sekarang sudah banyak loh di YouTube, jadi nggak ada alasan lagi nggak bisa peregangan gitu. Tinggal lihat YouTube, kita lakukan peregangan cukup 10 menit gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah ini kan tadi kita membahas yang sudah menjadi peserta JKN Pak. Nah masih ada nih Pak kasak kusuk yang ada di masyarakat ini, mungkin ada pembicaraan bahwa lah aku lo sehat, ngapain aku daftar jadi peserta program JKN, padahal kan sakit kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul. Seperti itu gimana tanggapannya Pak? Jadi begini Kak Dani ya, potensi masyarakat yang saat ini ya, mereka itu baru sadar ketika sudah masuk rumah sakit. Betul. Biaya pelayanan kesehatan yang cukup mahal ketika menjadi peserta mandiri, peserta umum ya. Peserta umum. Nah itu baru mereka sadar untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan sebagai peserta JKN kan. Nah maka dari itu tugas kita bagaimana kita bisa mengedukasi seluruh masyarakat pentingnya kesehatan itu kita proteksi sejak dini kan gitu. Makanya kalau dari lihat ketentuan di Perpres itu kan setiap
bayi baru lahir wajib didaftarkan kalau nggak salah di Betul. tahun 2018. 18 ya. Kalau salah itu kan. Nah, maka dari itu proteksi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui Perpres itulah yang menjadi kewajiban, dan itu pun jadi syarat mutlak untuk menjadi peserta JKN selama di Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi wajib gitu ya Pak Jadi ya. wajib kan gitu kan. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat di Kota Malang ya, ataupun di Malang Raya, memang semuanya sudah tercover ke program JKN. Tinggal bagaimana nanti kita bisa terus mengedukasi bagaimana peserta itu aktif untuk membayar iurannya. Gitu sih Kak Dani. Iya siap. Jadi memang Sobat JKN jangan sampai menunggu sakit terlebih dahulu baru daftar menjadi peserta JKN ya Pak. Karena kita tidak tahu sakit itu kapan. Jadi sedia payung sebelum hujan, sedia program JKN sebelum sakit gitu ya Pak. Tapi harapannya kita jangan sampai sakit ya Pak. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi, iuran yang kita bayarkan setiap bulan itu bisa menolong saudara kita yang lebih membutuhkan. Seperti itu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Nah Pak, ini sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Dodi untuk Sobat JKN. Oke, baik. Oke, Sobat JKN, jangan lupa kita unduh mobile JKN kita, kemudian manfaatkan fitur-fiturnya, dan yang paling terbaru adalah fitur Bugar, bagaimana kita bisa melihat aktivitas kita, keseharian kita, mengelola kesehatan kita melalui aplikasi mobile JKN, terutama fitur Bugar. Demikian Kak Dani. Baik, luar biasa sekali informasi yang dibagikan oleh Pak Dodi kepada Sobat JKN. Semoga informasi yang disampaikan ini bermanfaat dan juga menjadi informasi yang lebih update lagi untuk peserta JKN seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Dodi telah menyempatkan waktu untuk hadir dan sharing kepada Sobat JKN. Semoga saya selalu ya Pak. Ya, terima kasih Kak Dani. Terima kasih Sobat JKN telah menyaksikan Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Sama-sama.